Tidak terasa, tapakan akhir di masa SMA kita akan segera usai. Telah usai sudah, kita membentuk lingkaran persahabatan yang kental akan balutan kebahagiaan. Tak terasa pula, gema tawa yang dulu telah menyesaki detail kisah kita, kini perlahan redam karena kenyataan. Kenyataan akan perpisahan berbekas kenangan berharga penuh kehangatan. Berharap suatu hari, serpihan-serpihan kenangan itu akan berpilin bersama, menyisakan seutas senyum rindu di balik wajah-wajah kita yang telah beranjak dewasa. Dan hari ini, biarkanlah kerinduan itu berjalan jemawa. Tak peduli seberapa banyak bulir air mata akan berkunjung. Mari kawan, kita buka kembali kisah yang akan selalu terpatri. Kisah klasik di Jalan Cendana. Satu kata untuk Semanli. Menyenangkan. Seru. ACC. Rumah kedua. Good. Banyak tamannya, banyak air mancur, terus banyak pondok-pondok. Pokoknya bisa nyaman lah untuk nongkrong atau belajar sama kawan kan. Saya santai lah. Kalau di sekolah lain kan tidak ada cuy. Arti Semanli bagi kami yang pertama, tempat menemukan sahabat sejati yang bagikan pompong, tempat bersyukur meriah. Rumah kedua yang sangat-sangat mengasyikan, tempat kita bisa mencari cinta sejati yang mencintai kita apa adanya. Lalu tempat hilangnya para pena dan kawan-kawannya, tempat di mana ada acara yang sangat meriah, imut, lucu dan ceria. Lalu tempat belajar siang dan malam tiada henti. Selanjutnya tempat di mana ada guru yang berbicara 36 kali 10 pangkat 8 km per jam. Ya, itulah Semanli bagi kami. Itulah Semanli, arti Semanli bagi kami. Semanli, we love you. Solid. Gak tahu Semanli itu pokoknya kalau dari yang SMP dulu, Semanli itu beda berjuta-juta kali lipat dari yang SMP dulu. Kalau Ambo dulu SMP itu datar, kini kok Ambo di Semanli itu grafik sinkos. Setuju. Kalau Ambo. Kalau duka di Semanli apa dak? Mungkin bagi yang kelas 10-11 nya OSIS kali yo, yang merasakan Cambo. Balik lamo, kadang pulang malam, galak ketinggalan pelajaran, nilai itu agak kecil lah minimal. Sampai rumah di mana? Duka baik, dah duka. Suka juga. Gara-gara itu Kalau di OSIS tuh ada suka di balik juga. kami pajak berorganisasi, kami Banyak pajak kawan. yo, dan segalanya kami dapat. Banyak nian. Terus sukanya kalau jam kosong dah, suka dia itu. Sukanya anak Semanli jam kosong, soalnya itu tuh sesuatu yang sangat-sangat susah didapatkan, sangat langka. Bersekolah di Semanli itu kayak menikmati senja. Kadang merah mereka bahagia, tapi juga gelap hitam berduka. Stres. Sebenarnya tidak ada yang stres loh. Nian. Tapi kan tergantung siswanya. Iya. Sebenarnya tidak sebenarnya Moy. Sebenarnya tidak ada sebenarnya. Yang paling berkesan
pernah dulu kelas 2 kalau salah pernah jadi juara stand up sekota Bengkulu, juara 3. Cuman itu gara-gara disuruh Ibu Indar, kalau tidak galak. Itu banyak lagi kita baca disebut karena cuma satu disuruh ya kameramen. Momen berharga buat saya itu ketika kita bersama. Tetapi tidak serius. Momen berharga itu ya berharganya itu ketika ngumpul-ngumpul bersama teman-teman. Kan kita tidak mempunyai teman-teman. Mungkin teman SMA ini adalah teman yang terbaik. Dan akan bertahan selamanya. Dah, selesai. Paling bete kalau disuruh maju ke depan, terus disuruh jelaskan di depan. Terus juga paling bete tuh kalau disuruh bikin PR banyak nian, tapi ternyata besoknya nggak dikumpul. Itu bukan senang, tapi sedih. Sabar. Di saat kan ambu pengurus OSIS juga sama kayak Denan, kayak lain. Curhat tuh. Dan OSIS dengar. Ada suatu acara tuh kami lah berjuang mati-matian lah. Nah mungkin lah Lita kan. Jam berapa balik tuh? Jam 10-11 lah kan. Tapi pas besoknya acara tuh rusak. Rusak dan dianggap buruk. Bahkan OSISnya dianggap buruk. Tapi padahal kami sudah berusaha. Tapi seiring berjalannya waktu kami buktikan itu semua. Dan kepala sekolah juga pernah bilang OSIS tahun kami OSIS yang terbaik. Pada tahun itu. Paling berkesan menurut aku di Semanli itu yang pertama adalah saat MPLS, di mana kita masih belum mengenal satu sama lain, tapi dengan ada MPLS maka kita hubungan kita semakin lebih erat. Berikutnya untuk aku sendiri itu adalah UNES Close End, di mana proyek dari kelas kami, kelas sosial itu sangat berkesan di hati aku sendiri karena kami mampu dengan, walaupun kami dengan orangnya hanya satu kelas, tapi kami bisa membuat acara yang menurut kami lumayan sukses, jadi itu sangat berkesan. Selain dari itu, di saat ujian praktik SBK, itu memang betul-betul momen yang sangat lucu, di mana kita sangat terhibur dengan semua penampilan-penampilan dari teman-teman kita satu angkatan. Jadi itu luar biasa, pengalaman yang begitu luar biasa. Dan jadilah Ujian juga. Paling pesan tuh pas PLS. Tapi tidak ada lagi, nengok kawan nangis kan? Tidak ada lagi. Rasanya kamu anak baru, belum tahu apa-apa, di tengah kelas. Paling kamu benci itu Kak Fadli. Nah, Kak kau. maaf Kak, tapi Fadli terus Kak Leo. Komdis tuh, wey. Bro. Kita tuh tidak tahu apa-apa, tapi dimarah-marah aja. Siapa yang nangis? Tapi itu, dan lucunya Mbak Hariton yang Sabik. Sabik nangis deh. Ambo juga nengok dalam rombongan. Masih sepeda hidup. Sampai juga. Ambo juga nengok kemarin. Kita limo. Ada Kak Reni, terus Kak Benedict dan yang lain-lain tuh keliling Sabik. Nangis. Namu tuh yang berkesan Namu sampai Hariko yang tidak bisa melupakan. Kuis mendadak. Habis kuis kita remedial. Habis remedial kita remedial lagi. Kalau Ambo, kalau misalnya kita udah di belakang duduk pas ulangan, itu tuh lah siap galau tuh. Terus tiba-tiba disuruh pindah ke depan. Nah itu tuh stres nian. Ngapa di belakang? Lah ada kepean. Benar. Paling berkesan kayak kelas Ambo. Waktu itu waktu kami nginap sama-sama sekelas, cuma nak nonton Indonesia waktu itu. Indonesia lawan Thailand. Di final Piala AFF, mau senang gitu. Malum lah baru golan. Momen 3 tahun yang paling berkesan bagi saya, ya tahu sendiri kan, saya waktu pentas seni itu saya tidak sengaja jatuh dan ketimpa papan tulis. Oh, pikir pingsan. Duluan, Ambo tadi. Momen tuh Cak Mano kami sangkatan apa sekelas apa rame-rame bisa belajar sama-sama, bisa juga main sama-sama. Yo, Lagi apa tadi ya?
Oh yo, pas kelas 10 tuh semester 2 kena ketemu lanang baru masuk. Nah, di Siko kok juga apa dia momennya itu ya? Pas kelas 11 itu pas pensinya hujan-hujan ya, seru-seru kayak tubuh seangkatan. Aduh gitu dah. Jangan dikecek Siko. Jadi apa? Jadi Pernah makin masalahnya makin gedang di Semandio. Ya itulah ada salah sebuti masalah. Masalahnya tuh cak mano gitu makan. Yo. Gila. Kalau bagi aku ya momen yang tidak baca lupa itu. Kadang itu bukan. Waktu dipanggil ke kantor rame-rame gara-gara ngerjain orang ulang tahun. Itu ya boleh dibawa bayangin. Dipermalukan di depan kantor. Kalau guru kan tidak baca lupa ya. Padahal lambu udah ngapu-ngapui kan. Momen yang paling berkesan menurut kami itu ketika kami dipertemukan oleh orang-orang yang bisa membuat kami lebih kompak, yaitu khususnya untuk anak 12 MIPA 4. Terima kasih yang telah memberikan pengalaman yang sangat mengesankan seperti ketika teater atau masa-masa kewirausahaan, apalagi pas kelas 12 itu sangat terasa. Kalau Mbo, momen paling berkesan waktu jadi Paskibraka. Kamu? Iya kan? Terus pakai baju putih-putih datang ke Semanli. Jadi artis hari, man. Kalau Penny dapat gebetan. Tidak lah. Banyak momen yang paling berkesan. Lomba-lomba deh kayaknya. Kan kalau Semali itu kan kalau lomba siswanya mau lomba keluar tuh mudah. Jadi kita tuh dapat pengalaman baru, teman-teman baru. Itu tuh menurut kakak pengalaman yang luar biasa lah kalau di Semali, nggak kayak SMP atau SD gitu kan. Pengalamannya atau teman-temannya kalau lomba tuh sekitaran Mugu aja. Kalau Semali itu bisa sampai nasional ataupun internasional, dan itu tuh salah satu pengalaman yang paling berkesan kalau di Semali. Terus teman-temannya juga guru-gurunya. Kalian apa kalau yang paling berkesannya ya kawan-kawan lah di Semanli itu kawan-kawannya padek lah, Kintario, Soleha, Soleyo, lucu juga yo, jadi dapet plus-plus galau lah menurut aku. Ya kayak misalnya di SMA 5 tuh kita bakal mendapatkan teman-teman yang banyak ragamnya, enggak cuman monoton cuma satu. Ini ada yang nakal, ada yang nakal pintar, jadi banyak jenis, ada yang benar-benar kalem. Jadi kalau mau berbicara seperti itu agak takut kayak gitu. Jadi di SMA 5 tuh emang benar-benar menyenangkan, nggak ada yang waktu-waktu bikin bosan karena ada teman-teman. Juga guru-gurunya gitu yang buat berkesan gitu. Guru-guru Semali itu the best galau deh. Asleo. Hai. Lagi Papas. Pak Rahmat. Wah, Pak Rahmat, Dian deh. Ibu Dian deh. Banyak lagi, siapa lagi SP3 loh. Kalau mau disebutin semua. Banyak apa banyak. Pak Eka, sip galau. Itu guru MM yang the best. The best galau guru Semali. Banyak kriterianya. Iya udah. Menurut Rambo, selama di kota Wismaniko yang paling berkesan pas jadi anggota OSIS, terutama pas CM. Di situ kita kerjasama, litak-litak sama-sama, nginap di sekolah, tengok banci depan sekolah. Nah, jadi itu momen yang paling tidak bisa dilupakan menurut saya. Rambo. Tes dulu. Tes.
Kita percaya bahwa pertemuan tidak ada yang abadi. Tapi kita juga harus percaya, perpisahan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Maka, mari kita nikmati semua warna yang menghiasi perjalanan kita bersama. Tak peduli seberapa banyak perpisahan akan datang menjemput. Karena sejatinya, pertemuan kita adalah sebuah anugerah dan pelajaran berharga. Biarkan semua lukisan tawa yang telah tergores memubung tinggi di langit sana, menyampaikan pada Yang Maha Kuasa bahwa kita 197 manusia yang pernah bersama berterima kasih karena telah dipertemukan dan diizinkan untuk menjalin kenangan manis dalam putih abu-abu. Saya untuk anak-anak yang insya Allah ya, ini insya Allah anak-anak yang itu 100% pesan cuma satu, berjuang tidak boleh menyerah, kuat, harus yakin, harus optimis bahwa impian itu bisa kita raih dengan jalan kerja keras, kerja keras. Hari ini telah tiba perpisahan untuk selama di SMA. Bapak berpesan kepada kalian semua, perjuangan belum selesai. Mohon kiranya dapat tetap bisa dilanjutkan dan jadikan bekal selama di SMA untuk meraih prestasi yang terbaik dan terbaik. Bapak tentunya semuanya lulus dengan hasil yang memuaskan ya. Tetapi yang terpenting ya bagi anak-anak, Bapak berpesan agar bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat selama di sekolah. Itu yang terpenting. Kemudian ingatlah bahwa ilmu itu tidak pernah akan hilang. Ilmu itu akan selalu bisa dimanfaatkan, digunakan oleh mereka sehingga nantinya akan membimbing menjadi lebih baik. Oleh karena itu Bapak berpesan kepada anak-anak bahwa seorang yang pernah memberikan ilmu itu jangan sekali-kali dilupakan. Pesan Ibu terhadap seluruh kelas 12, baik jurusan IPA maupun IPS, bahwa perjuangan kalian belum selesai. Teruslah berjuang, teruslah menuntut ilmu. Jadilah pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi harapan bangsa yang berkualitas. Ingat, bentengi diri kalian dengan iman yang kuat. Seperti kata-kata mutiara, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini detik-detik kalian di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Bunda yakin kalian semua ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada umumnya ingin keluar dari Provinsi Bengkulu. Pesan Bunda, pandai-pandailah membawakan diri di daerah orang, karena di situ kamu belum punya siapa-siapa.
Untuk itu, kamu Bunda beri suatu pantun. Iu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Ibu cari dun sanak pun dicari, induk semang cari dahulu. Artinya, kemanapun kamu melangkah, pandai-pandai membawakan diri, mudah-mudahan orang tua yang kamu temui di tempat yang baru bisa dijadikan sebagai ibu. Itu aja, selamat jalan anakku, kelas 12.